Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak Anda bagaimana cara membuat ataupun men-setup absensi di e-learning Unima yang berbasis model ini agar absensinya itu otomatis langsung dapat kita rekap ke format Excel. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke tampilan e-learningnya. Ini saya sudah mengakses untuk masuk ke course yang Bapak Ibu kelola. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan absensi yang dapat memudahkan Bapak dan Ibu untuk merecord hasil absensi setiap pertemuan kuliah online-nya tanpa harus mengabsensi di laman accession-nya dengan manual. Jadi saya akan mencoba ngatur di mata kuliah perubahan bentuk kelas A. Saya akan membuat jadwal perkuliahan hari ini. Kita hidupkan dulu tombol editingnya. Oke. Ini pertemuan 9. Langsung saja kita tambahkan dari source-nya attendance. Oke, kita tambahkan. Kemudian kita namai dulu absensi kita, misalkan ini MK perubahan. Week 9. Oke, ini seperti biasa Ibu-Ibu, kita mengakses absensi dengan men-setup dulu tanggal dan waktu untuk mahasiswa dapat melakukan absensi. Di sini saya akan mencoba men-set di jam 7.30. Oke, kemudian kita set juga sampai jam berapa batas waktu untuk absensinya. Di sini saya setkan sampai jam 8. Oke, setelah ini kita setting seperti biasa, langsung kita simpan dan tampilkan. Nah, di sini clue-nya itu di sini Bapak Ibu, ternyata untuk melakukan absensi online dari mahasiswa sehingga kita dapat merekap data absensi itu dengan mudah adalah kita men-setup dulu di attendance for course-nya, yaitu dengan memilih add session. Sebelumnya kita pilih dulu hari, karena saya men-set attendance-nya ini per hari bukan per minggu. Kita pilih dulu days, toolbar days, kemudian kita klik add session. Nah, sini kita set waktu yang sama yang kita setting di laman course tadi, yaitu di jam 7.30 sampai jam 8. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Nah, pada tampilan student pada sub-student recording ini kita centang allow student to record one attendance. Nah,
Kalau ini tidak kita centang, maka tidak akan terekap secara otomatis absensi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di sini automatic markingnya kita pilih yes, kemudian kita add kembali. Nah, akan tampil tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini tanggal hari Kamis 16 April jam 7.30 sampai jam 8 akan muncul seperti ini di tampilan attendance for the course-nya. Nah, oke ya Bapak Ibu, ini kita sudah selesai men-set absensi di laman e-learning Unima secara otomatis untuk merekapnya nanti. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana tampilan di mahasiswanya saat melakukan absensi. Oke, kita masuk ke akun mahasiswa terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya di video kali ini kita akan melihat tampilan absensi yang sudah kita setting tadi di laman e-learning. Kita akan melihat tampilannya melalui akun mahasiswa, seperti apa mahasiswa melakukan absensi online pada e-learning Unima berbasis model ini. Karena ada beberapa hal yang membuat rekap absensi yang kita lakukan secara online ini tidak bisa terekap secara langsung. Ternyata ada tahapan yang terlewatkan dari mahasiswa untuk melakukan proses absensinya melalui laman e-learning. Oke, kita masuk dulu ke laman e-learning. Saya masuk melalui akun mahasiswa. Oke, saya masuk dengan akunnya Cahaya Ningrum. Kita sudah masuk melalui akun mahasiswa. Bagaimana tampilan absensi yang kita buat tadi di laman tersebut. Oke, tadi mata kuliah yang kita set untuk absensi adalah mata kuliah gubahan bentuk dan ruang kelas 2A. Oke, kita pilih. Tadi kita set di pertemuan ke-9. Nah, selama ini mahasiswa melakukan absensi hanya dengan mencentang di kolom hijau ini saja. Ternyata jika hanya mahasiswa mencentang di kolom hijau ini saja, data attendance mereka pada setiap perkuliahan itu tidak terekap di attendance course e-learningnya. Jadi selain mereka mencentang kolom hijau ini, mereka juga harus mengklik tanda ini, mengklik tanda attention ini. Nah, akan tampil laman seperti ini. Nah, jadi ini dipilih, ini akan muncul bulan April. Kemudian kita memilih dates. Nah, maka akan keluar jadwal absensi yang kita setting untuk hari ini di 16 April di jam 7.30 sampai jam 8. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mahasiswa mengklik submitted attendance. Nah, mengklik submitted attendance. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tanggal 16 April jam 7.30 atas nama Cahaya Ningrum. Nah, ada tampilan pilihan present, late, excused, atau absent. Excused, absent. Nah,
present ini berarti mereka hadir. Nah, kalau lihat ini mereka hadir tapi waktunya telat. Ini izin atau berhalangan hadir, ini absen, tidak hadir sama sekali. Nah, jadi yang harus mahasiswa pilih saat melakukan absensi di laman e-learning adalah memilih presentnya. Nah, setelah memilih present ini, baru disimpan. Nah, jadi akan terlihat keterangannya seperti ini. Nah, present poinnya 2. Nah, jadi jika mahasiswa ini melakukan absensi, maka poin yang kita setting di awal assessment tadi akan muncul seperti ini. Oke, nah ini mahasiswa sudah selesai melakukan absensi. Sekarang mari kita cek kembali melalui akun kita sebagai dosen. Nah, selanjutnya kita akan melihat tampilan absensi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tadi di akunnya dosen, seperti apa tampilannya. Oke, kita masuk kembali ke akun kita sebagai dosen. Nah, ternyata di sini clue-nya ya, Bapak Ibu, kenapa ini juga terjadi di mata kuliah yang saya kelola melalui e-learning. Kenapa rekap absensinya melalui kolom add session attendance itu tidak bisa terekap secara otomatis. Ternyata clue-nya di situ tadi, mahasiswa tidak melanjutkan tahapan ke submitted attendance-nya. Nah, ini tadi mata kuliah yang kita setting absensinya. Kita pilih dulu mata kuliahnya. Nah, sebelumnya jika mahasiswa hanya mencentang di kolom hijau ini saja untuk melakukan absensi, maka kita hanya bisa melihat report absensinya itu di halaman administrasi. Kita pilih laporan, kemudian kita pilih activity completion. Nah, kita hanya bisa melihat tampilan seperti ini saja. Dia telah mencentang kolom hijau tadi. Nah, namun jika mahasiswa tidak melakukan tahapan selanjutnya dengan submitted attendance absensinya, maka kita tidak bisa merekap melalui laman absensi otomatis tadi. Nah, jadi jika mereka sudah melakukan selain mengklik tombol hijau ini dan juga melakukan submitted attendance tadi, maka kita tinggal mengeceknya saja di sini untuk merekap absensi online kita dengan memilih days. Ini di tampilan attendance for the course-nya, ini tanggal 16 April, Kamis, jam 7.30 sampai jam 8. Nah, jika mereka sudah melakukan absensi, maka tanda bulat hijau tadi akan berubah menjadi tanda panah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mereport hasil absensi ataupun merekap hasil absensi yang dilakukan mahasiswa tadi. Kita cek reportnya, tadi kita melakukan absensi atas nama Cahaya Ningrum. Nah, dia sudah submitted, maka akan tertulis seperti ini, tertanda seperti ini, present
nilainya 22, 2/2, 100%, berarti dia hadir di sini. Oke, nah kemudian tinggal kita ekspor aja nanti, mengklik ekspor ini. Misalnya kita mau mengekspor menjadi file ini menjadi apa, format Excel kah? Nah, tinggal kita oke-kan saja. Format kita oke-kan ke Excel. Nah, akan seperti ini. Jadi tinggal kita rapikan saja tampilan tabulasinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini yang tadi melakukan absensi. Oke, saya akan memberikan contoh satu lagi. Untuk tampilan absensi yang sudah full diisi oleh mahasiswa. Nah, tadi itu ada di satu set saat mahasiswa mengklik present ini, di sini ada poinnya 2, 1, 1. Nah, ini nilai ini sudah default dari sistem learning Unimanya, atau jika kita ingin merubah poin kehadiran mereka bisa kita rubah. Misalnya kita mau membuat 3 atau membuat berapa gitu, boleh saja. Misalnya kalau di sini saya mengikuti pengaturan defaultnya saja. Nah, kemudian kita update. Kalau memang ini sudah kita rubah, kita update. Nah, maka tadi muncullah nilai 2/2 seperti ini. Nah, oke. Jadi coba kita lihat di mata kuliah yang lainnya yang sudah saya set juga untuk absensi otomatis. Di mata kuliah real estate. Nah, ini untuk absensi tes yang sudah dilakukan. Kita klik gambar attendance ini untuk bisa masuk ke attendance for the course-nya. Kita pilih days. Oh, ini karena kita kemarin attendance-nya ini punya tanggal yang lalu ya. Attendance-nya punya tanggal yang lalu. Karena sudah lalu berarti kita tinggal pilih week saja. Nah, ini. Jadi kalau misalnya memilih days ini jika memang timelinenya itu di hari yang sama dengan tanggal yang kita setting untuk absensi. Tapi jika kita ingin merekap absensi sebelumnya atau tanggal yang sudah lewat, kita pilih di weeks jika memang masih dalam minggu yang sama, atau di month jika memang berbeda bulannya. Nah, di sini untuk absensi Rabu tanggal 15 April, nah ini sudah berubah, yang lingkaran bulat hijau tadi menjadi panah seperti ini. Nah, ini tinggal kita lihat saja Bapak Ibu reportnya. Nah, ini mereka sudah mengisi. Nah, yang kosong-kosong ini setelah saya cek ternyata mahasiswa hanya mencentang kolom hijaunya saja yang di tampilan course-nya tadi, sehingga rekap atendensi kehadiran mereka itu tidak tertera online di sini, tidak otomatis terekap di sini. Jadi selain mahasiswa mencentang kolom hijau tadi yang terdapat di tampilan course yang mereka ikuti. Nah, jadi mahasiswa tidak cukup hanya mencentang kolom, tetapi juga mereka harus submitted attendance-nya dengan memilih atau mengklik tombol present tadi, sehingga absensi online-nya secara otomatis dapat direkap di attendance for the course-nya.
Oke, demikian Bapak Ibu cara melakukan absensi yang dapat memudahkan Bapak Ibu untuk merekap absensi mahasiswa setiap minggunya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.